Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairuni. Nomor induk mahasiswa 2022648, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang perkembangan Islam di dunia barat. Pengertian perkembangan Islam. Perkembangan dalam bahasa Arab sering diidentikan dengan 3 mufradat atau kosakata, yaitu hadarah, tamaddun, dan sakafah. Dan umron. Hadarah secara harfiah berasal dari akar kata hadara yang berarti menghendaki sesuatu kedatangan dan menyaksikan sesuatu dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu A. Perubahan pola pikir dan perilaku manusia yang pahami dari kata hadarah. Artinya hadarah khusus ditunjukkan pada berbagai pemahaman hidup. B. Sistem kehidupan yang bernafaskan ajaran agama yang dipahami dari tamaddud. Artinya dari tamaddud atau madaniyah khusus pada bentuk-bentuk fisik atau materi kehidupan yang mencangkup bentuk-bentuk materi, hasil dari keislaman dan keterampilan yang dimiliki seseorang sehingga berdampak pada keramaian sebuah wilayah baik dari aspek orang maupun fisik. Muhammad Kazim Makki menyebutkan beberapa elemen dan kriteria perkembangan. Yang pertama, khazanah kemanusiaan. Artinya setiap masyarakat manusia mempunyai cara tersendiri dalam memperoleh kenyamanan hidup. Yang kedua, akal atau pengetahuan. Sebagai ciri yang paling menonjol dari perkembangan akal adalah membedakan manusia dari binatang. Yang ketiga, eksperimen atau tajribah. Sejarah setiap generasi dari sebuah masyarakat mewarisi cara hidup dari generasi sebelumnya dan mencoba mengembangkan warisan itu. Yang keempat, struktur geografis. Sebuah perkembangan pada suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang meliputinya. 2. Proses perkembangan Islam masuk di dunia barat. Dalam berbagai literatur terungkap bahwa proses masuknya Islam ke dunia barat melalui 4 jalur. Yang pertama, Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Spanyol sebelum Islam dikenal dengan Liberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Yang kedua, Sisilia. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Penaklukan pertama pada tahun 625 Masehi. Saat itu kota Sirakusa dimasuki dan kekuasaannya tenggelam saat itu juga. Pada tahun 831 Masehi, kota itu dikuasai umat Islam. Penaklukan daerah Italia berlangsung hingga abad ke-9, yaitu pada tahun 817 Masehi. Saat kota Bari disebut kembali oleh pasukan Kristen dan menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Muslim atas Italia dan Eropa Tengah. Ketiga, kedatangan orang-orang salib ke timur selatan, suatu inovasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan perang salib pada abad ke-11. Selang perang salib ini telah mengakibatkan terjadinya tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak-corak kebudayaan Islam. Yang keempat, jalur perniagaan. Antara timur dan barat, peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. 3. Pengaruh perkembangan Islam di dunia barat. Kontak Islam dengan dunia barat terjadi sejak awal lahirnya Islam di sekitar abad ke-16. Hal ini ditandai dengan ekspansi umat Islam dan dapat merebut wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Romawi pada masa itu, seperti negeri Syam, Syria dan Palestina dan Mesir. Ekspansi umat Islam yang terjadi sejak pemerintahan Umar bin Khattab dan pada masa itu Utsman bin Affan. Pengaruh kedua, ekspansi Islam sempat terhenti. Hal itu terjadi karena akibat dari konflik-konflik yang terjadi dalam wilayah pemerintahan Islam pada masa itu. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.